Salisu syarikaini. Salisu orang yang ketiga. Salisu yang ketiga, jangan kasih orang. Anak aku salisu yang ketiga. Asyarikaini. Asyarikaini, di antara dua orang yang bersekutu. Asyarikaini, di antara dua orang yang bersekutu. Malam yakhun, malam selama tidak yakhun berkhianat, yakhun berkhianat. Ahaduhuma, salah satu di antara asyarikain. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua orang yang bersekutu. Bersekutu itu apa? Bersekutu itu apa? Musa bisnis dengan zina, itu namanya Musa bersekutu. Itu syarika ini apa namanya? Berapa? Kerjasama. Jangan bersekongkol, masa bisnis bersekongkol. Bersekongkol untuk suatu hal yang tidak baik. Misalnya contoh, Musa dan Zinan bersekongkol untuk membunuh Fadli. Itu namanya bersekongkol. Dalam satu kebaikan syarika ini bekerja sama, ya. Allah katakan, Ana salisu syarika ini. Ana, saya adalah yang ketiga dari orang yang bekerja sama, bersekutu dalam satu perniagaan. Selama apa? Malam yakun ahuduma, selama keduanya tidak berkhianat. Sahibahu, yaitu teman ahad. Sahibahu, temannya. Famaka idza apabila khona, berkhianat. Khona, berkhianat kepadanya, maka salah satu ternyata berkhianat atau mengkhianati temannya atau sahabatnya, teman bekerja samanya. Kharajitu, maka aku keluar. Jabal sini yang belakangan di depan. Kharajtu, maka aku keluar. Min dari bainihima, antara keduanya. Min dari bainihima, antara keduanya. Rawa, meriwayatkan hadis Abu Dawud an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Jadi Allah Subhanahu wa taala selalu akan membimbing, akan menuntun, akan memberikan petunjuk kepada orang yang berserikat. Apa namanya? Paham berserikat? Apa berserikat tadi? Bekerja sama. Antara dua golongan, Allah akan menjadi yang ketiga. Akan diarahkan Allah, akan dibimbing oleh Allah. Maka tidak ada satupun di antara keduanya kecuali transaksi sekecil apapun akan disaksikan oleh Allah. Maka nggak boleh berkhianat di antara salah satu di antara keduanya. Kalau berkhianat, maka Allah lepas diri. Ya, makanya usahanya, bisnisnya tidak akan menjadi berkah karena keduanya ada ghurur, ada tipu menipu, ada apa lagi? Ada dusta, ada mengurangi timbangan dan seterusnya. Tapi ketika ada orang yang berserikat dalam berniaga, dua golongan atau dua orang itu, maka akan penuh dengan keberkahan selama dia dalam perniagaannya selalu kejujuran yang tanamkan, ya, kebenaran yang ia terapkan, tidak ada ghurur, tidak ada menipu, tidak ada merayu, tidak ada dusta. Maka Allah Subhanahu wa taala
akan menjadi yang ketiga. Artinya apa? Akan membimbing dan memberkahi usaha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya Allah la yu'adzibu wa yu'adzabu, la yu'adzibu, la tidak yu'adzibu, menyiksa. Dengan dam'i, linangan, al-aini, mata, linangan air mata. Wala bi husnil qalbi, dan la tidak bi dengan huzni, sedih atau pilu, al-qalbi, hati, al-qalbi, hati. Walakin, dan lakin, tetapi yu'adzibu, dia menyiksa, bihada, bi dengan hada ini, hada ini yang apa? Ini yang bagaimana? Qala, berkata siapa? Perawi hadis, wa asyara ila lisanihi, wa asyara, dan dia memberikan isyarat, wa asyara, dan dia berisyarat, ila lisanihi, ila kepada lisanihi, mulutnya atau lisannya, atau yarham, dia merahmati, au yarham, atau merahmati. Wa innal mayyita, dan inna sesungguhnya al mayyita, mayit, yu'adzibu, itu akan disiksa, yu'adzabu, disiksa. Kalau yu'adzibu, menyiksa, yu'adzabu bina majhul, yu'adzabu, akan disiksa, bibukai, bi dengan bukai, tangisan, bi dengan bukai, tangisan, ahli keluarganya, alaihi, atasnya, rawa, meriwayatkan buah hadis, al jama'atu, jamaah maksudnya siapa? Seluruh perawi hadis sepakat. Kalau asy-syaikhani siapa? Bukhari dan Muslim. Kalau sudah jamaah semua, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, sepakat. Paham hadis ini tidak? Paham belum? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meringankan siksa dari si mayit. Contoh misalnya begini, Sarman punya istri namanya Sarminah, meninggal dunia, kemudian Sarman sedihnya luar biasa sehingga linangan air mata terus mengalir. Karena apa? Pengantin baru jalan-jalan ke Ragunan, Sarminah dimakan harimau, nangis luar biasa Sarman. Wah, gimana istriku
makan harimau, nangis. Nah, tangisan Sarman tidak akan pernah berarti sama sekali kepada si mayit, bahkan akan menjadi suatu yang memberatkan atau menyiksa si mayit. Apalagi si Sarman kemudian sampai mengoyak-ngoyak baju, mencakar-cakar muka, pokoknya ngamuk, tahu ngamuk ya, ngamuk luar biasa. Atau yang kedua, wala bihuzil qalbi, sedih dia sampai gantian ya. Misalnya Nurul punya suami namanya Febri meninggal, Nurul sedih luar biasa, sehari nggak bisa makan, 2 hari 3 hari sampai sebulan nggak makan, sampai kurus jadinya. Itu nggak akan merubah keadaan Bang Febri suaminya, tapi yang akan merubah keadaan Febri apa? Lihat lisanihi, ungkapan doa-doanya, kumandang tahlil zikirnya, kumandang ayat-ayat yang dibacakannya, atau sedekah yang dikeluarkan oleh istrinya Nurul. Atau sama kita sering kan kita dapat hadiah dari siapa? Bunda siapa? Fema kan? Itu selalu bersedekah. Ternyata apa? Beliau tujuan sedekah itu apa? Ya Allah, semoga suami beliau tercinta dengan sedekah itu dapat rahmat Allah, sayang Allah, maghfirah Allah. Seperti itu ya Dok ya, suatu saat. Karena pasti akan terjadi, pasti setelah nikah, kalian nikah punya anak, setelah tua yang meninggal antara dua pilihan. Kalau nggak istrinya, suaminya duluan. Santri putri pilihnya yang mana? Suami duluan apa istri duluan? Hah? Allah, karena suami gimana milihnya? Suami duluan apa istri duluan yang meninggal? Oh, ini putra milihnya istri duluan. Allah Akbar. Nggak ada yang bareng, nggak mau ada milih bareng. Allah, itu pasti. Kalau nggak suaminya duluan, istrinya duluan, itu pasti. Jarang sekali yang bareng-bareng, kecuali memang bepergian bareng, naik pesawat jatuh, nah itu baru bareng. Tapi keadaan yang biasa meninggal di antara, kalau nggak suami istrinya. Tapi yang uniknya, yang sakit istrinya, yang meninggal suaminya. Yang sakit suaminya, yang meninggal istrinya. Kadang begitu. Yang unik lagi, suaminya yang sakit, istrinya sehat, yang meninggal tetangganya. Nah itu unik. Itu. Kan yang sakit adalah suaminya, tapi yang meninggal tetangganya. Orang sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokoknya, oh yang sakit itu kan Musa. Semua dalam hati mereka berpikiran bahwa yang meninggal Musa karena sudah sakit lama. Ternyata yang meninggal ternyata Febri, tangganya. Nah itulah ajal, itulah maut. Semua akan mengalami suasana dan peristiwa itu. Nah ini pelajaran nasihat Rasulullah, tidak boleh bersedih berkepanjangan. Kalau sedih boleh nggak kira-kira? Sedih boleh nggak? Boleh. Kalau nggak sedih malah curiga itu. Pamunya meninggal malah senyum-senyum. Oh, digampar sama mertuanya. Sedih boleh, menangis boleh nggak? Boleh, tapi tidak melampaui batas dan tangisannya. Jangan sampai se-RT se-RW dengar semua. Oh, 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 oh. Nangis yang gerung-gerung, kemudian merobek-robek bajunya, semuanya cendok dilempar, piring dipecahin. Enggak terima, aku enggak terima. Kenapa kamu pulang duluan bang? Abang jangan tinggalkan aku bang, anak-anak kita masih kecil bang. Gimana bang makannya bang? Makannya gimana? Makannya tetap biasa, nasi. Ada orang sampai ngomong begitu, namanya sudah tidak percaya dengan rezeki Allah. Gimana ini kan dia tulang punggung keluarga, yang ngasih makan dia, dosa. Bahkan kalimat itu bisa
syirik itu. Dia yang ngasih makan katanya. Yang ngasih makan siapa? Allah yang menjamin. Dia yang ngasih makan anak-anak, yang ngasih makan saya. Kalimat itu tidak boleh diucapkan. Karena apa? Sebelum ada suami kita makan nggak? Makan. Bahkan mohon maaf, sebelum lahir saja kita, sebelum lahir ke dunia, itu Allah sudah jamin rezeki kita. Di perut itu protein, vitamin, semua gizi terbaik Allah siapkan. Sebelum lahir ke dunia Musa, ibu Musa tiba-tiba sudah disiapkan oleh Allah, namanya air ASI. Tapi nggak hamil itu nggak ada air ASInya, walaupun didot berkali-kali, ya nggak akan keluar ASInya, ya kan? Nurul nggak akan keluar kan ASInya. Tapi nanti ketika saat mengandung, lihat nanti tiba-tiba ada air itu disiapkan sebelum lahir aja Allah siapkan. Jangankan manusia, Markona aja siapin tuh. Tuh lahir kemarin kan, tuh disiapin. Malah punya Markona panjang banget. Itu bisa panjang begitu ya, bisa panjang ke depan. Ya Allah ya Allah. Lihat gak Markona kemarin lahiran tuh, Mungke yang sebelah sini namanya Markona itu disiapin oleh Allah. Apalagi manusia sebagai makhluk terbaik dari makhluk yang lainnya, disiapin dua lagi, kanan kiri. Fadli pernah model gitu, yang kanan sudah habis ke kiri, kiri habis ke kanan. Ya Allah, itu nggak pernah habis-habis tuh. Kok bisa mengucapkan ini dia suami saya ngasih makan saya, tulang punggung keluarga? Dosa kalimat itu. Serahkan ya Rabb, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini hadis ini, semua milikmu kembali kepada, karena engkau yang memiliki semua ya Rabb, maka kami kembalikan semuanya. Ini ada yang terbaik untukmu. Mungkin Allah lebih sayang kepada suami kita, karena selama ini apa, ketika saat berumah tangga keluarga, suami menderita banget. Kenapa menderitanya? Digalakin sama istrinya. Istrinya galak, pulang kerja dimarah-marahin, kayaknya meninggal gak kuat. Gak kuat digalakin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Tapi waqal asyara ila lisanihi, tapi sebaliknya qala wa asyara ila lisanihi, artinya apa? Yang mampu dan bisa menjadikan mayat itu disiksa atau sebaliknya mendapat rahmat adalah lisannya. Makanya ketika saat orang meninggal, siapapun walaupun gak keluarga kita, jangan pernah bicarakan aibnya atau keburukannya. Karena apa? Akan menjadikan semakin tersiksa di alam kuburnya. Paham dong? Seburuk apapun ketika saat dia punya kehidupan, punya perilaku, tapi sudah lupakan. Tapi yang kita sebut adalah hasanati, kita bicarakan, kita ceritakan kebaikannya. Awyarham, maka yang terbaik adalah seperti tadi kan, setelah meninggal kita hadiahkan orang tua kita atau keluarga kita. Belum haji kita batalkan haji, belum umroh kita batalkan umroh. Bangunkanlah untuk mereka pesantren di atas namakan almarhum almarhumah, itu akan mengalir luar biasa. Ya, bukan tangisan, rengekan, linangan air mata atau kesedihan hati yang berkepanjangan, nggak membuat si mayit bahagia, malah menderita. Innallaha ta'ala yaqul, satu lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha tinggi Allah, yaqulu, dia berfirman, idza akhadtu, apa kalimatnya? Idza, apabila akhadtu, aku mengambil, karimatai abdi, karimatai kedua mata hambaku, karimatai kedua mata hambaku. Karimah itu artinya awalnya kemuliaan, ya, kebahagiaan. Jadi orang yang tidak punya kedua mata, sungguh di dunia memang dia
amat sangat mungkin ya kebahagiaan mereka tidak bisa sesempurna seperti orang yang bisa punya kedua mata. Coba lihat mana-mana ya Allah dengan tongkat langkah dua langkah dia nggak tahu arah, nggak tahu kapan gelap, kapan terang, kapan malam, kapan siang. Pernah membayangkan nggak orang yang nggak punya kedua mata? Makanya syukur sekali ya Allah. Ketika aku mengambil kedua mata abdi hambaku fit dunia di dunia. Pernah lihat orang yang tidak punya mata tapi nggak bisa melihat? Pernah lihat? Ya jangan pernah ya. Kalau kita punya kesempatan, punya peluang, berikan kepada apa yang kita bisa. Ustadz punya pengalaman ya, Abi dulu pernah menjelang maghrib takut gak keburu jamaah di masjid yang kita tuju, akhirnya kita berhenti di Masjid Cinere. Di situ ada seorang penjual kerupuk melebar-lebar dengan bawa tongkat. Itu bukan buta dari gua hantu, bukan. Itu penjual kerupuk yang memang di sepanjang jalan Cinere itu banyak sekali. Mereka tidak punya penglihatan seperti kita. Lalu Abi itu kemudian berhenti, kesempatan lah untuk bisa membawa dia menyeberang. Ternyata tidak hanya menyeberang. Saya tanya, mau kemana Bapak? Mau sholat maghrib. Subhanallah, saya bawalah ke masjid. Kemudian tidak hanya sampai ke masjid, saya antar sampai ke kamar mandi. Saya tungguin mandi, tidak hanya wudhu, ternyata beliau ke toilet. Setelah ke toilet tak tungguin lama sekali karena lama, sementara sudah koma. Kemudian Abi wudhu. Setelah wudhu saya lihat ternyata orangnya nggak ada. Padahal masjid itu lantai 2. Gimana naiknya? Nggak ada yang memapah gitu. Tak cari kemana-mana, nggak ada. Sholat Abi jamaah sholat maghrib, tak lihat kanan kiri nggak temukan. Ternyata sudah ada di soft pinggir sana, di soft paling kanan. Allahu Akbar. Nah ini salah satu ya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya untuk bisa soft, barisan soft yang kita nggak tahu kapan dia beranjak dari tempat kamar mandi dan wudhu itu. Di dunia lam yakun lam maka tidak yakun menjadi lahu kepadanya indi di sisiku jazaun pembalasan illal jannah illa kecuali al jannatu jannah surga. Rawa meriwayatkan At-Tirmidzi, hadis At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi An-Nas. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu firman Allah ya, ketika aku sudah mengambil penglihatan hambaku, artinya dilahirkan kemudian dia tidak bisa melihat, maka Allah Subhanahu wa taala lam yakun lahu indi jazaa'un ilal jannah, tidak ada balasan terbaik saat kematiannya nanti kecuali surga dengan segala keindahannya. Kalau si hamba itu abdu tadi, dia rela tetap mensyukuri karunia Allah, tidak pernah keluh kesah dan tetap dia ibadah untuk menyembah kepada Allah sebagai Rabb-nya, kemudian tidak pernah mengeluh kesah dengan segala ketentuan yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Dia tetap ibadah sebagaimana manusia-manusia yang diberikan sempurna dari anggota badannya. Maka ternyata tidak sedikit bahkan mereka yang tidak bisa melihat menjadi penghafal Al-Quran. Ada kan? Tunanetra penghafal Al-Quran. Pernah lihat? Pernah dengar? Pernah tahu? Subhanallah, 30 juz luar kepala. Sampai-sampai listrik padam pun tetap bisa. Listrik mati Musa, itu tunanetra tetap hafal, tetap bisa baca Quran. Kenapa? Gak ada bedanya mau listrik mati atau tidak. 30 juz dihafal. Allahu Akbar. Dan dia gak punya dosa mata. Ya kalau jagal melihat, subhanallah, rontok semua hafalannya. Kenapa orang tunanetra terjaga hafalannya? Karena terjaga dari maksiat
Mata nggak pernah ngelihat si A, si B, si C. Yang dilihat apa? Ayat-ayat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Allahu Akbar. Maka boleh jadi mungkin di dunia mungkin menurut kita adalah kasihan, tapi dia akan bahagia mulia kelak di akhirat. Tapi sebaliknya orang yang di dunia mereka bisa melihat dengan kedua matanya, tapi kedua mata itu selalu buat maksiat kepada Allah. Maka gantian di akhirat dia akan dibutakan kedua matanya. Ya Allah, ada orang yang tumben-tumbennya di akhirat sekali, tapi nggak bisa melihat keindahan surga, dibutakan kedua matanya. Memang ada, lihat di dalam surat Toha. Ayat apa ayatnya? Muhammad Waman. Ayo. Apa enggak ayatnya? Barang siapa dia berpaling dari mengingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Surat apa? Surat Toha ayat berapa? Ayat berapa? Surat Toha ayat ke berapa? 144 sampai 46 ya. Ayatnya apa? Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Barang siapa dia sudah gak memperdulikan Allah sebagai Tuhannya, gak mau ibadah kepada Allah sebagai Rabb Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Lalu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati dan kelak di akhirat nahsyuruhu, Allah akan giring, Allah akan campakkan dia dengan orang-orang kafir yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan apa? Buta. Lalu si buta ini protes kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ini ayatnya dong, ini buat tema ketika kita menyampaikan nanti untuk muhadharah atau khitobah, banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan nasihat kehidupan kita. Lalu ini protes dia, Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta seperti ini ya Rabb? Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, padahal di dunia aku bisa melihat dengan kedua mata ini ya Rabb. Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kamu di dunia dulu tidak pernah mengenal aku sebagai Tuhanmu. Nikmat yang begitu banyak, justru nikmat itu engkau gunakan maksiat kepadaku. Inilah pembalasanku. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati wa abqa. Hai malaikat, lempar dia ke neraka. Dia merasakan apa yang telah dia dustakan selama ini. Siapa mereka nanti? Ya Fir'aun, Qarun, Haman. Karena apa? Mereka diberikan rezeki Allah, bahkan rezekinya justru untuk menentang Allah. Itu akan merasakan kebutaan kedua matanya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan manfaat anak-anakku. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di absen deh.